orang yang luar biasa. Jam 5 tepat sudah ada di tempat ini. Saya mau percaya Tuhan menghargai setiap kesetiaan kita, komitmen kita, integritas kita, bahwa kita jadi orang-orang yang dipercaya untuk bisa hadir tepat waktu seperti yang Tuhan mau ya. Firman Tuhan di Mazmur 117 ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari sore hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau percaya Dia Tuhan yang layak untuk dipuji, Dia layak untuk disembah. Karena firman Tuhan katakan, karena kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Mari kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan hebat dan kesetiaan Dia untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Saya mau undang setiap kita bisa bangkit berdiri sama-sama. Siapkan hati kita. Beri yang terbaik untuk Tuhan sore hari ini. Sembah Tuhan, tinggikan Dia. Kita mau rayakan, kita mau nikmati kebaikan Tuhan, kita mau nikmati kasih Tuhan, kita nikmati kesetiaannya dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama-sama sore hari ini. Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Kami percaya
dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar semua kita yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mau sembah Kau, kami mau tinggikan Engkau Allah kami. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Biar alam semesta memuji nama-Mu Tuhan. Alam semesta menuliskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana. Atas segala
Tuhan yang ajaib dalam setiap hidup kami. Amin. Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kami Yes. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan sama semuanya dan tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan, tak terbayang kuasa-Mu Tuhan. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas setiap hidup kami. Hanya Kau yang layak Tuhan. Tuhan, agung dan
Sungguh luar biasa. Kami mau dekat Tuhan, kepadamu lebih lagi. Biar kami lihat Tuhan, bahwa Kau sungguh besar. Kau Allah sungguh amat besar Tuhan. Bahkan ketika kami hari ini Tuhan, mungkin ada masalah, tapi kami percaya Allah kami lebih besar dari apapun. Biar kami hidup jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Karena Kau bersama kami dan Kau hidup di dalam kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for this love. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Jesus. Oh Jesus. Oh let us worship you Lord. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, hidup di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Oh Tuhan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Menggenapi
Kau bersamaku Tuhan. Kau bersama Di dalamku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. katakan hidupku Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. karena Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami boleh menyembah bersama-sama, meninggikan nama-Mu. Pada waktu Engkau ditinggikan, hadirat-Mu yang akan menaungi kami semua. Biarkan kami diam di dalam hadirat Tuhan, dan kami duduk tenang, mendengarkan akan pesan yang Kau sampaikan sore ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, biar pewahyuan yang dari Tuhan boleh turun dalam hidup kami. Buat kami mengerti setiap firman yang disampaikan pada malam ini. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau bertambah mengenal akan Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita saudara. Silakan duduk saudara. Hari ini hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya, karena Tuhan banyak berbicara, membuka pikiran saya saudara, memperbaharui pikiran saya. Sehingga saya pada waktu saya menyampaikan firman, saya sendiri diubahkan oleh Tuhan. Firman itu seperti pedang bermata dua, menembus dalam hidup saudara, tapi juga ke dalam diri saya saudara. Dan saya belajar, saya menikmati apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini. Itu untuk praktek dalam kehidupan saudara. Hari ini Tuhan memberikan Mazmur 91 saudara. Kita baca Mazmur 91 mulai ayat pertama, kedua, dan ke-9. Saya bacakan buat saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Diperkirakan Mazmur ini dibuat oleh Musa, ditulis oleh Musa pada waktu awal 40 tahun dalam perjalanan. Orang Israel ingin keluar untuk menyembah kepada Allah yang dia percayai. Hanya 3 hari tidak diizinkan
oleh Firaun. Malah pekerjaannya diperberat sehingga terikat dengan pekerjaannya dan tidak bisa kemana-mana. Tapi akhirnya oleh kemurahan Tuhan, bangsa Israel boleh keluar untuk menyembah kepada Allahnya. Dan pada waktu Musa membawa akan 600 laki-laki yang berusia 20 tahun, belum perempuan dan anak-anak, diperkirakan 2 juta keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Disitulah mereka tahu Tuhan itu tempat perlindungan. Nah, kita melihat, kita bahas ayat yang pertama, dikatakan apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang maha tinggi di bahasa aslinya dikatakan Allah El Elyon. Disebutkan El Elyon di situ. Allah yang maha kuasa disebutkan El Shaddai. Jadi di satu ayat itu yang pertama disebutkan 2 nama Allah. Kenapa dia menyebutkan 2 nama Allah yang berbeda? Kenapa Tuhan menyebutkan 2 nama yang berbeda untuk dirinya? Mengapa Musa bisa mengatakan bahwa Allah itu Allah El Elyon dan Allah El Shaddai? Ternyata kita mau belajar saudara hari ini. Karena kalau King James lebih jelas lagi dikatakan orang yang tinggal dalam perlindungan yang maha tinggi akan, bukan dan tapi akan berdiam dalam bayang-bayang yang maha kuasa. Dalam arti kata, King James katakan orang yang tinggal dalam perlindungan El Elyon akan berdiam dalam bayang-bayang El Shaddai. Nah, perlindungan di bahasa Inggrisnya itu dikatakan secret place, tempat persembunyian, tempat yang rahasia, tempat di mana tempat memberikan perlindungan. Karena di dalam bahasa aslinya itu dinamakan shelter. Shelter itu adalah tempat atau kota yang tersembunyi. Tempat di mana perlindungan dari cuaca buruk dan bahaya. Itu kota yang tersembunyi, kota yang rahasia, tempat yang rahasia. Di mana ada perlindungan dari cuaca buruk dan bahaya. Tempat di mana ada penyediaan makanan dan akomodasi untuk orang yang tidak punya rumah. Itu dikatakan seperti itu. Kota yang tersembunyi itu dikatakan juga tempat perlindungan hewan. Karena zaman dahulu saudara, kekayaan orang itu bukan berupa uang. Tapi kekayaan seseorang itu dilihat dari berapa ternak yang dia punya. Kambing dombanya berapa banyak. Semakin banyak orang akan dikatakan dia adalah orang yang kaya. Jadi bukan dihitung dari uang atau mata uangnya. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata kota yang tersembunyi itu juga tempat perlindungan untuk hewan. Atau kalau sekarang kekayaan yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kondisinya terlindungi. Kondisinya itu benar-benar tempat perlindungan. Jadi Mazmur 91 ayat 1 itu ayat yang terkenal. Bahkan kalau sampai akhir, nanti saudara baca sampai akhir saudara akan takjub melihat bagaimana disebutkan Allah seperti apa yang kita sembah hari ini. Saudara hari ini menyembah Allah yang seperti apa? Allah El Elyon. Yang pertama kita akan belajar. Allah El Elyon itu artinya Allah yang empunya bumi, saudara. Sorga dan bumi adalah milik dia. Dia pemilik dari bumi ini, dunia ini. Dia pemilik dari segala sesuatu. Allah waktu itu menciptakan, tapi tidak hanya menciptakan, dia juga memelihara. Ternyata dia juga tidak memelihara saja, dia membuat semua ciptaannya itu bergerak dan berfungsi. Kalau itu sudah diciptakan, tidak bergerak dan berfungsi, buat apa saudara?
Jadi Allah itu Allah yang menciptakan, dia pemilik dari segala sesuatu, dia menciptakan dan dibuat bergerak dan berfungsi. Kalau tidak ada artinya, saudara. Jadi di sini kita melihat Allah El Elyon itu Allah yang menciptakan, dia memelihara. Setelah itu dia membuat semuanya itu bergerak dan berfungsi. Dan yang terakhir dikatakan Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Hari ini adakah bisnis-bisnis yang tidak bergerak? Adakah pekerjaan saudara macet? Adakah sesuatu yang selama ini saudara hasilkan untuk saudara hidup tiba-tiba terhenti? Dan kita hari ini menyembah Allah El Elyon itu, saudara. Kalau itu saudara sedang alami, saudara bisa teriak kepada Allah El Elyon. Karena apa? Allah El Elyon itu dia yang menciptakan, dia memelihara, dia yang membuat bergerak dan berfungsi. Bayangkan kalau saudara mempunyai mesin banyak, tapi mesin saudara tidak bergerak dan tidak berfungsi. Buat apa saudara? Gak ada artinya. Tapi rupanya Allah itu Allah yang bergerak dan membuat berfungsi segala sesuatu yang diciptakan. Termasuk pekerjaan yang sedang saudara kerjakan hari ini. Termasuk bisnis yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Kalau itu tidak bergerak dan tidak berfungsi, teriaknya kepada siapa? Allah El Elyon. Kita menyembah Allah El Elyon yang menciptakan segala sesuatu, yang memelihara, yang membuat bergerak dan membuat berfungsi, saudara. Dia yang mengendalikan semuanya, termasuk bisnis saudara dikendalikan oleh Tuhan. Kalau sampai berhenti, teriaklah kepada Allah El Elyon. Jadi kita tidak salah menyembah Allah yang kita hari ini datang tuh, saudara. Saudara tidak keliru menyembah kepada Allah yang hari ini saudara datangi di tempat ini. Saudara sembah dia barusan. Karena saudara menyembah Allah El Elyon. Allah yang menciptakan, dia memelihara, dia membuat segala sesuatu bergerak, dia membuat segala sesuatu berfungsi, dan dia kendalikan segala sesuatu. Hebat enggak saudara? Coba saudara, pikiran saudara dan saya mulai diperbarui dengan pengertian tentang Allah El Elyon. Karena kalau kita mulai mengerti, kita memahami seperti apa Allah yang kita sembah. Saudara akan makin bangga punya Allah seperti dia, saudara. Saudara akan ngerti kalau ini macet berarti ini bukan dari Tuhan. Karena Tuhan selalu membuat bergerak. Tuhan selalu membuat berfungsi. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Kalau sampai ada bisnis yang macet, berarti bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah, berarti dari iblis. Apa yang harus dikerjakan? Tengking, saudara. Susah amat. Iblis itu hanya takut dengan dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Saudara diamkan, saudara tidak bergerak apa-apa. Oh, dia senang, saudara. Dia hanya takut satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis paling takut nama itu. Jadi kalau ada pekerjaan, ada bisnis, ada urusan apapun juga yang saudara kerjakan hari ini, macet, tidak berfungsi, tidak bergerak. Saudara ngerti apa yang harus saudara lakukan. Itu bukan dari Tuhan, karena Allah El Elyon itu membuat semuanya bergerak dan berfungsi. Dia yang kendalikan semuanya. Jadi kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Jangan teriak kanan kiri, saudara. Teriak kepada yang di atas, saudara. Pada waktu saudara teriak kepada Allah El Elyon, dia memberi hikmat kepada saudara. Pakai hikmat itu untuk mengendalikan segala sesuatu. Tuhan itu sudah menyiapkan banyak hal, saudara. Kalau saudara pakai hikmat yang dari Tuhan, Tuhan sudah berikan hikmat dan saudara melakukannya, pasti berhasil. Pasti berhasil. Saya coba, saudara. Tuhan berikan hikmat beberapa kali kepada saya. Saya lakukan. Berhasil, saudara.
bergerak semuanya, berfungsi semuanya. Dia kendalikan segala sesuatu. Jadi apa yang saudara takutkan hari ini? Apa yang saudara khawatirkan hari ini? Masa depan, pekerjaan saudara, pabrik saudara, bisnis saudara. Jangan takut saudara. Ada Allah El Elyon yang kita sembah. Dan itu yang akan membuat kita berjalan dengan bagus saudara. Tidak ada lagi bisnis-bisnis yang macet. Karena apa? Karena kita tidak hidup di dalam sistem dunia. Nanti di akhirnya saudara akan mengerti kenapa kita tidak ikut sistem dunia. Dunia boleh mengalami krisis, boleh. Tapi bukan kita, bukan kita. Karena kita tidak masuk dalam kerajaan dunia, kita di dalam kerajaan Allah. Nanti kita akan tahu kenapa kita harus lebih daripada orang-orang dunia. Sekarang kita akan belajar yang namanya Allah El Shaddai. Karena tadi dikatakan orang yang tinggal dalam perlindungan El Elyon akan berdiam dalam bayang-bayang El Shaddai. Kalau kita duduk tinggal di dalam Allah El Elyon, Allah yang maha besar, yang menciptakan, yang bisa mengendalikan segala sesuatu, kita tinggal di dalamnya. Maka kita akan berdiam dalam bayang-bayangnya El Shaddai. El Shaddai itu apa saudara? Arti dari El Shaddai adalah maknanya seperti ia yang menyusui seperti seorang ibu. Saudara, seorang ibu kalau bayinya sudah dilahirkan, nomor 1 diberi apa? ASI saudara. ASI itu penting supaya 1 tetes kolostrum yang keluar dari ibunya untuk si baby ini. Baby itu akan bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi Tuhan itu Allah El Shaddai seperti ibu yang mempunyai banyak payudara dan dia susui anaknya. Dikenyangkan. Tidak ada ibu yang membiarkan anaknya lapar. Nah itu ibu stres saudara. Itu ibu enggak benar. Seorang ibu pasti dia akan menyusui bayinya sampai bayi itu kenyang saudara. Jadi di sini El Shaddai itu adalah maknanya seperti Tuhan itu yang menyusui seperti seorang ibu menyusui bayinya. Yang berarti pasti akan diberi makan, diberi perlindungan dan rasa aman. Tidak ada bayi yang tidak dilindungi oleh ibunya. Ibu yang mengasihi akan bayinya itu pasti dibuat kenyang. Nangis sedikit ibunya bingung, digendong, disusui lagi. Tenang bayinya saudara. Jadi dari situlah itu El Shaddai itu maknanya seperti itu. Yang bayi yang dikenyangkan oleh ibunya. Dengan air susu yang ibunya punya itu. Dicurai dengan berkat saudara. Diberi perlindungan, diberi rasa aman saudara. Itu kita. Kita menyembah Allah El Shaddai yang seperti itu saudara. Memberikan apa yang ada yang dia punya untuk mengenyangkan anak-anaknya. Tuhan itu sama tuh saudara. Kita ini anak-anaknya, kita akan dikenyangkan. Keperluan kita apa? Keperluan kita kenyang, dia akan memberikan, dikenyangkan kita. Kita butuh perlindungan, dia akan melindungi. Kita butuh rasa aman, dia berikan rasa aman. Itulah Allah El Shaddai saudara. Jadi kita mulai melihat bagaimana Allah yang kita sembah, Allah El Elyon, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang membuat segala sesuatu bergerak dan berfungsi, Allah yang mengendalikan. Dan ternyata kalau kita di bawah El Elyon, kita akan ada di bayang-bayangnya El Shaddai. Kebutuhan kita akan dicukupi saudara. Saya ingat pada waktu itu, saya dari rumah yang kecil 120 meter persegi. Tiba-tiba ada satu pengusaha yang datang ke Pak Petrus Agung dan ngomong suruh pindah ke real estate-nya.
kalau nggak salah 375 meter persegi. Tingkat lagi saudara. Pada waktu itu dia mau pindah, Pak Petrus ngomong, yuk sudah kita pindah. Tuhan sudah katakan pindah. Saya yang keberatan. Iya dia pindah-pindah. Saya kan yang bingung ngatur duitnya bagaimana. Rumah kecil sama rumah besar beda enggak? Beda. Obat pel untuk rumah yang kecil 1 bulan 2 bulan baru habis kali saudara. 1 saset besar itu. Tapi kalau rumah besar cuma 2 minggu sudah habis saudara. Nah kan yang bingung yang istri, ibu ini kan ngurusi rumah tangga itu kan ngatur keuangannya bagaimana. Dan harus nyicil, bayar. Aduh saya ngomong Tuhan saya sudah senang di sini. Setiap tahun tak beresi. Saya suka merawat saudara. Apa yang Tuhan percayakan saya rawat dengan baik. Saya diberi mobil, saya rawat mobil dengan baik. Tidak ada mobil saya dijual dengan harga yang rendah. Karena bobrok semua, tidak ada saudara. Saya berikan kepada Tuhan selalu yang terbaik. Jadi pada waktu saya bilang Tuhan saya tidak mau pindah, enak di sini. Saya sudah nyaman dan saya tidak perlu susah-susah lagi untuk saya berjuang. Supaya saya mendapatkan uang lebih untuk bayar rumah yang baru. Itu terlalu mahal buat saya. Tidak terpikirkan dan saya tidak pernah kepingin pindah rumah baru. Saya tidak kepingin punya rumah yang besar. Cukup Tuhan ini. Tapi Pak Petrus ngomong apa? Enggak, yuk pindah. Saya belajar taat. Saya gini Tuhan, dia punya iman, saya enggak ada iman. Jangan sampai dia keseret dengan iman saya yang harus ngikuti imannya dia. Jadi di situ saya mulai akhirnya saya ikut pindah. Dan waktu pindah di sana mulai nyicil kan saudara. Takut enggak? Takutnya setengah mati saudara. Enggak pernah nyicil uang sebesar itu, saya harus mulai nyicil. Saya cuma ngomong teriak sama Tuhan. Saudara ngerti, setiap pagi saya masuk ruang doa, nyanyi saya El Shaddai. Teriak saya kepada Tuhan saudara. 3 bulan saudara. Saudara tahu nyanyi 3 bulan El Shaddai sampai semua serumah hafal semua lagu El Shaddai. Karena apa? Ketakutan saudara. Tuhan aku takut gak bisa bayar ini piye. Tapi saya ngomong saya mau belajar. Suami saya punya iman. Saya belum nyampe imannya. Saya yang harus belajar kepada suami saya. Jadi sudah yang saya kerjakan adalah nyanyi lagu El Shaddai setiap pagi 3 bulan saudara. Saya tidak bisa lepas dari lagu itu. Setiap hari nyanyi, jangan takut, jangan khawatir. Allah El Shaddai. Saya menenangkan diri saya sendiri saudara. Saudara tahu akhirnya dalam 9 bulan rumah yang tidak pernah terpikirkan oleh saya lunas dibayar oleh Tuhan sendiri. Berikan tepuk tangan buat Allah kita saudara. Saya tidak akan bosan-bosan menceritakan hal ini kepada saudara. Itu perjalanan rohani saya bersama dengan Tuhan. Saya mau pada waktu saya nanti mati, saya punya tongkat yang isinya adalah perjalanan rohani saya. Bagaimana saya mengalami Tuhan. Saya ukir bagaimana Tuhan menolong saya. Bagaimana Allah El Shaddai, bagaimana El Elyon itu kenyataan dalam hidup, jadi kenyataan dalam hidup saya. Saya ukir tongkat saya dengan sejarah kehidupan saya yang saya alami dengan Tuhan. Kalau mati, saya bisa menunjukkan ini kepada Tuhan, ini Tuhan perjalanan hidupku bersama Engkau. Atau kalau saya tidak mati, Tuhan Yesus sudah datang, saya tua, saya bisa tunjukkan kepada anak cucu saya. Nih, mami ngalami seperti ini. Punya cerita saudara. Kalau hidup kita tidak punya cerita, mati sudah mati aja lewat saudara. Tidak ada apa-apanya yang bisa diceritakan. Tapi pada waktu kita punya cerita, kita ukir tongkat hidup kita dengan semua yang kita alami bersama dengan Tuhan. Maka kita akan bisa menceritakan, aku punya cerita kepada anak cucuku. Aku punya cerita kepada Tuhan, Tuhan ini loh tongkatku. Ini adalah ukiran bagaimana aku mengalami dengan Engkau Tuhan di dalam hidupku. Saudara akan jadi orang yang bahagia saudara. Karena saudara mengalaminya. El Shaddai itu seperti apa sih?
kalau saudara tidak pernah kecepit ya soal uang. Besok ini harus bayar uang sekolah, hari ini saudara belum punya uang. Kalau saudara tidak pernah kecepit, saudara tidak akan mengalami yang namanya El Shaddai seperti apa. Pada waktu uang saudara habis, saudara besok harus masak, memberikan makanan buat anak-anak saudara. Disitulah El Shaddai bisa saudara alami. Pada waktu bisnis saudara ngalami macet semua, disitulah El Elyon itu saudara alami. Seperti apa rasanya El Elyon? Allah yang menolong aku, yang membuat semuanya bergerak dan berfungsi kembali. Disitulah kita mengenal Tuhan kita, saudara. Sehingga kita bisa bercerita kepada yang lain. Bukan menceritakan hebatnya pekerjaan kita, tapi kita menceritakan hebatnya Tuhan yang kita sembah. Sehingga orang lain bisa melihat, ih ditolong Tuhan loh. Sudah sampai seperti itu kejadiannya. Tuhan yang tolong dia. Itu kesaksian yang luar biasa saudara, yang ditunggu oleh orang dunia. Mereka menantikan kesaksian dari anak-anak Tuhan. Bagaimana sih? Katanya menyembah El Shaddai. Enggak punya duit kok larinya ke saya. Mereka akan ketawa seperti itu saudara. Coba teriaknya ke atas kepada Tuhan yang El Shaddai itu. Maka dia akan datang memberikan pertolongannya. Tidak pernah dalam hidup saya saudara. Tidak pernah dalam hidup saya datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, jiwa yang hancur, menantikan penantian pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menolong, tidak pernah terjadi saudara. Tidak pernah saya lihat orang yang dalam kondisi kecepit, membutuhkan pertolongan dari atas dan Tuhan mendiamkan. Kecuali ada dosa saudara. Dosa membuat Tuhan itu tidak bisa mendengar, tangannya tidak cukup panjang untuk menolong hidup kita. Karena ada dosa. Tapi kalau itu tidak ada, pasti saudara, tidak pernah dalam hidup saya teriak minta tolong kepada Tuhan dan dia tidak memberi kekuatan. Disitulah yang namanya El Elyon, Allah El Shaddai, itu saya alami dalam hidup saya. Sehingga saya tidak akan bosan menyampaikan kepada jemaat bagaimana yang namanya El Shaddai itu saya alami. Saya bisa nyanyi dan orang lain bisa mendapat berkat dari pujian saya. Karena apa? Karena saya menyanyi, karena saya punya pengalaman dengan Tuhan. Nyanyian bisa sama. Beberapa orang bisa nyanyikan dengan nada yang persis, kata-kata yang persis. Tapi nanti bagaimana urapan itu turun, tergantung pengalaman hidup saudara dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami itu, saudara nyanyi, ada kekuatan dari Allah yang menerobos masuk dalam hidup orang yang mendengarkan. Jadi di sini saudara, kita mesti mengalami yang namanya El Elyon seperti apa, yang namanya Allah El Shaddai seperti apa. Karena dikatakan orang yang tinggal dalam perlindungannya El Elyon, dia akan berdiam di dalam bayang-bayangnya El Shaddai. Allah yang mencukupkan, membuat kenyang. Butuh apa? Dia punya banyak lumbung Tuhan. Tinggal dibuka, dicurahkan. Seperti seorang ibu yang menyusui, mengenyangkan bayinya. Itulah El Shaddai. Itulah Allah yang kita sembah saudara. Jadi di sini saudara kita belajar hari ini. Tidak cuma saudara, saya pun juga belajar. Bagaimana saya menyembah Allah El Elyon dan Allah El Shaddai. Pikiran kita buka. Kalau pikiran tidak diperbarui, kita tidak akan bisa tahu dengan sebenarnya seperti apa rasanya El Shaddai dan El Elyon itu. Tapi kalau kita, pemikiran kita diperbaharui, cara berpikir kita diperbaharui, pada waktu kebenaran itu masuk, kebenaran yang kita ketahui itu yang memerdekakan hidup kita. Sehingga kita tidak jadi orang-orang yang biasa. Jangan puas dengan kekristenan yang biasa-biasa saudara. Pokoknya ke gereja, ke MPP cukup. Tidak cukup saudara. Kalau saudara kekristenan saudara hanya datang hari Minggu dan saudara datang ke MPP, saudara akan jadi orang Kristen yang tidak kuat akar hidup saudara. Saudara tidak bisa bertumbuh ke atas. Saudara harus kenali dia. Kenali secara pribadi.
Ini saya sampaikan seperti ini. Saudara mengenali tentang El Elyon dan El Shaddai itu secara umum bersama-sama. Tapi nanti pengalamannya masing-masing kita sendiri-sendiri saudara. Semua kita kan sendiri-sendiri, tidak ada yang sama. Itulah pengalaman dengan Tuhan. Sekarang kita bahas yang ayat 9 saudara. Dikatakan Mazmur 91 ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Di sini dikatakan Tuhan ialah tempat perlindungan, yang disebutkan di Mazmur 91 itu adalah Sukah saudara. Sukah itu adalah tempat perlindungan di mana Tuhan melindungi umatnya Israel. Kita melihat bagaimana Tuhan itu melindungi umatnya Israel. Keluaran 13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Itulah awan kemuliaan Tuhan saudara. Jadi di sini kita bisa melihat Tuhan itu menjadi tempat perlindungan buat orang Israel. Tuhan yang jadi tempat perlindungan. Tuhan kirimkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Apa yang terjadi saudara? Kalau orang itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Coba sekarang kita pakai imajinasi kita saudara ya. Pada waktu orang Israel keluar itu 600 itu laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Laki-lakinya usia 20 tahunan saudara. Itu keluar. Dan diperkirakan 2 juta orang Israel. Saudara pikir itu gampang saudara? Tidak gampang. Mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda. Mereka mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Jadi Tuhan akhirnya pada waktu mereka keluar, Tuhan juga mikir saudara, ini makan apa ya saudara ya? Padang belantara, padang gurun. Saudara ngerti di padang gurun itu ada sifat, kalau siang itu panasnya luar biasa. Tapi kalau malam itu dinginnya menggigit saudara. Tuhan mikir di padang gurun. Terus ini 2 juta orang Israel, makan apa? Kalau jalannya di pinggir sawah, bisa itu tanaman-tanaman itu bisa dibuat makanan saudara. Ini padang gurun mau makan apa? Kepengen makan, mau beli di mana? Betul mereka mempunyai emas. Pada waktu mereka keluar, tetangga-tetangganya itu memberikan semua yang dipunyai untuk dibawa sebagai bekal. Mereka punya emas 1 gentong pun saudara. Mau beli di mana? Gak ada warung saudara. Bisa berhenti, aduh Indomie 2 mbak. ST 3. Bisa saudara, beli di mana? Gak ada warung saudara. Itu padang gurun, padang belantara. Saudara bisa mikir enggak? Itu padang gurun saudara. Gak ada warung saudara. Gak ada Indomaret, Alfamart, gak ada. Tidak ada minimarket saudara di situ. Beli coklat, mereka punya duit, tapi mau belanja di mana? Aku mau masak hari ini di pasar Sopo saudara. Itu padang gurun, gersang, hanya ada kaktus yang isinya air. Jadi saudara bisa bayangkan 2000 orang ini berjalan 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya. Mereka berjalan, terus Tuhan berikan apa? Diberikan mana. Mana itu apa? Mana itu rotinya malaikat saudara. Diberikan kepada
orang Israel setiap pagi diberikan. Mereka mencoba menyimpan, besoknya busuk semuanya. Tuhan maunya fresh, setiap pagi dikirimi saudara. Tuhan sudah memberikan order kepada malaikat, setiap hari ya, setiap pagi kirimi itu. Bangsa Israel, delivery-nya datang, cus, makan semua saudara, kenyang. Kok bisa? Nah itulah Allah El Elyon. Dia bergerak, dia tidak berhenti. Dia Allah El Shaddai yang mengenyangkan kita. Tahu Tuhan kalau lapar, tahu saudara. Dikirimi mana dari surga setiap pagi. Tapi kita lihat yang terjadi apa? Ngomel saudara. Dosa terbesar adalah ngomel saudara. Kalau tidak percaya tanya sama orang Yahudi. Itu dosa terbesarnya apa? Ngomel. Pada waktu mereka ngomel, sudah dikasih mana-mana daging, dikasih daging sama Tuhan, dikasih kiriman burung puyuh, sampai hidungnya itu keluar daging saudara. Saking Tuhan melihat ini orang tidak bisa diajakin ngomong, keras kepala. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Supaya orang-orang ini bisa berjalan dengan baik, dikirimi tiang awan. Supaya enggak kepanasan saudara. Ada tiang api. Mau cari lampu di mana tidak ada PLN di sana saudara. Gelap gulita, namanya padang gurun, tidak ada lampu. Jadi enggak ada listrik sama sekali, gelap. Kalau tidak ada tiang api, gimana mau jalan, tidak bisa jalan. Berhenti akhirnya. Tapi Tuhan tahu, dikirimi karena mereka punya hati pengen menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Jadi mereka itu dikirimi tiang awan dan tiang api. Supaya mereka bisa berjalan siang dan malam saudara. Jadi tempat Tuhan itu jadi tempat perlindungan buat bangsa Israel. Dan itu berbicara tentang Sukah. Sukah itu tahu saudara, itu pondokan yang sekarang ini dibuat pada hari raya Sukot. Saya kenapa kemarin itu saya tidak jadi? Karena saya belum memberikan pengertian kepada saudara semua tentang Sukot. Saya tidak mau ada perdebatan di sini. Saya ngerti dulu. Saya kalau melakukan sesuatu karena saya ngerti dulu, baru saya lakukan. Kalau saya tidak mengerti, saya tidak mau mengerjakan sesuatu. Nanti saya mengerjakan tanpa pengertian. Saya mau ada pengertian. Di sini ternyata itu adalah hari raya Sukot saudara. Di mana orang membuat pondokan-pondokan. 3 sisinya ditutup, sisi yang depannya terbuka. Atapnya dari pohon palem. Sehingga Sukot itu dikatakan hari raya pondok daun saudara. Itu hari besarnya, salah satu hari besarnya orang Yahudi yang diperingati dengan sukacita. Kenapa? Karena pada waktu Yom Kippur mereka itu adalah minta mengakui dosa-dosa, minta pertolongan dari Tuhan. Di hari raya Yom Kippur. Karena apa? Dosa itu menyebabkan awan kemuliaan itu hilang saudara. Jadi mereka minta ampun kepada Tuhan di hari raya Yom Kippur. Ternyata setelah mereka diampuni, mereka tahu diampuni, di hari raya Pondok Daud mereka bersukacita. Karena mereka tahu mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada dosa membuat awan kemuliaan hilang. Pada waktu Sukot itu karena apa? Mereka merayakan Sukot. Karena awan kemuliaan itu kembali lagi saudara. Setelah mereka bertobat. Pengampunan Tuhan turun. Mereka bersukacita. Karena apa? Awan kemuliaan Tuhan ada lagi. Dan dibuat tidak terlalu penuh itu palemnya. Supaya kalau awan kemuliaan Tuhan ini berjalan. Mereka tahu awannya berjalan. Segera mereka keluar, mereka tinggalkan akan pondok yang mereka sudah buat, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang Israel itu dipelihara oleh Tuhan. Dikatakan di Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu.
kok bisa ya? Kok bisa seperti itu? Saudara ngerti, Sukot itu dirayakan selama 7 hari. Ternyata ada maknanya, saudara. Mereka memperingati selama 7 hari. Karena mereka tahu awan kemuliaan Tuhan itu ada di 4 sisi dari hidup mereka selama perjalanan. Saudara tahu, ini ya sisi di sekelilingnya ada 4 sisi ya saudara, 4 sisi. Sisi di bawah itu ada awan kemuliaan Tuhan. Sisi di atas ada awan kemuliaan Tuhan. 6 kan saudara, satu lagi di mana? Di depan. Awan kemuliaan Tuhan itu untuk menyingkirkan semua ular dan kalajengking selama mereka perjalanan di padang gurun. Sekarang saya ngerti saudara. Oh, kenapa kasutnya gak rusak? Bajunya gak sobek? Awan kemuliaan. Mereka tidak menapak di bumi yang membuat gravitasi bumi membuat rusak. Mereka napaknya di awan kemuliaan. Mana ada kasut 40 tahun tidak rusak. Saudara pernah dengar baju 40 tahun tidak sobek saudara. Dipakai setiap hari. Saya juga tidak ngerti tuh nyucinya bagaimana saudara. Orang segitu banyaknya. Nyuci bajunya di padang gurun seperti apa saya tidak bisa bayangkan. Saya nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah kasutnya tidak rusak, bajunya nggak sobek saudara. Tidak ada yang aus. Kalau sandalnya rusak, sepatunya rusak. Mau pergi kemana saudara? Dep store. Nggak ada saudara. Toko-toko, nggak ada toko. Warung aja nggak ada. Apalagi toko saudara, nggak ada toko. Tapi Tuhan pelihara lihat. 40 tahun saudara. Berjalan. Sepatunya kok nggak rusak. Rupanya sekarang saya tahu. Ada awan kemuliaan Tuhan di bawah itu saudara. Makanya hari raya Sukot itu diperingati 7 hari. Ada 7 awan kemuliaan Tuhan. Sekeliling ini dalam hidup kita ada 4. Di bawah itu ada awan kemuliaan 5. Di atas ada awan kemuliaan 6. Di depan untuk apa? Ngusir, mematikan ular dan kalajengking saudara. Kalau enggak mau matikannya pakai apa? Itulah Tuhan memberikan perlindungan. Makanya mereka bisa ngomong, Tuhan itu tempat perlindunganku. Karena mereka tahu ada awan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan yang mengelilingi. Orang yang diam, tinggal di dalam perlindungan di awan kemuliaannya itu. Dari El Elyon. Kita akan tinggal di dalam bayang-bayangnya El Shaddai. Tidak akan kekurangan saudara. Ini janji Tuhan buat kita. Kita tidak akan kekurangan yang baik saudara. Karena apa? Kita ini anak-anaknya. Adakah seorang orang tua yang menyimpan semua kekayaannya untuk dirinya dan tidak untuk anaknya? Pasti untuk anaknya, kepengen anaknya lebih enak dari hidupnya. Diberikan semuanya itu, dikenyangkan yang jadi kebutuhan kita. Diberi rasa aman, diberi perlindungan saudara. Itu Tuhan kita. Jadi sekarang kita ngerti ya, kenapa sandalnya itu tidak rusak. Sepatunya tidak aus, bajunya tidak sobek-sobek. Ada awan kemuliaan Tuhan. Kalau kita ini bisa berdiam di dalam awan kemuliaan Tuhan. Di tempat persembunyian yang tersembunyi. Maka apa yang saudara butuhkan akan dicurahkan, diberikan kepada saudara. Karena saudara adalah anak-anak Allah. Allah yang akan mencurahkan, tidak hanya mencurahkan berkat, melindungi dari mara bahaya. Makanya di depan itu ada awan kemuliaan untuk membunuh ular dan kalajengking. Dari situ saudara kita akan melihat hebat ya Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Kalau kita tidak pernah belajar, dibukakan pikiran kita tidak pernah tahu. Kita cuma ngomong Allah itu besar. Iya besar, seberapa besarnya? Allah itu baik, betul baik. Baiknya seperti apa? Tapi hari ini saudara akan tahu. Ternyata dia itu Allah besar, itu Allah El Elyon.
Dia menciptakan, memelihara, membuat bergerak, membuat semuanya berfungsi. Dan dia mengendalikan semuanya. Itu Allah El Elyon. Tapi dia juga Allah El Shaddai yang memenuhi, mengenyangkan kita. Kebutuhan kita dikenyangkan, diberi makan supaya bayinya ini tidak kelaparan. Diberi rasa aman, diberi perlindungan. Itu Allah El Shaddai. Jadi saudara mulai mengenal Allah seperti apa yang saudara sembah hari ini. Saudara mulai mengenal, aku kalau minggu ke gereja, Allahku seperti apa sih? Oh ternyata Allahku seperti itu. Itulah Allah yang aku sembah hari ini. Allah El Elyon dan Allah El Shaddai. Di situ membuat cara berpikir kita berbeda. Makanya kita ini harusnya dunia boleh krisis. Kita tidak boleh krisis saudara. Karena apa? Ada awan kemuliaan Tuhan. Di bawah ini awan kemuliaan Tuhan. Kaki kita tidak menginjak di bumi saudara. Bumi membuat kita mengalami gravitasi bumi. Dan itu merusak. Tapi rupanya Tuhan tahu. Diberi awan kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita berjalan di dalam awan kemuliaan Tuhan. Di bawah kita ada awan kemuliaan Tuhan. Di atas kita ada awan kemuliaan Tuhan. Di depan kita ada awan kemuliaan Tuhan. Kurang apa saudara? Kita tidak akan mengalami krisis seperti dunia mengalami krisis. Biarkan dunia mengalami krisis saudara. Karena mereka punya sistem sendiri. Tapi kita yang ada di gereja, kita yang anak-anak Allah, kita tidak boleh mengalami krisis yang sama. Kita harus bergerak seperti Tuhan mau bergerak. Kita ini sudah diberikan cukup modal saudara oleh Tuhan. Hanya seringkali kita lupa. Kita pikir ya sepi ya wes lah nerimalah bagaimana lagi. Orang semua sepi ya kita sepi. Yang suruh siapa saudara? Enggak harus. Kita tidak harus ikut mereka jadi sepi. Tidak. Biarkan itu sistem dunia. Sistem kerajaan Allah menabur menuai. Sistem kerajaan Allah adalah aku memberikan yang terbaik yang aku bisa. Di situ nanti Tuhan yang mencurahkan berkat-Nya. Aku berteriak kepada Allahku, minta pertolongan. Maka Allah El Elyon, Allah El Shaddai yang akan turun memberkati aku. Itu saudara. Jangan saudara menerima semuanya, ya wes lah sama. Sana sepi ya sudah memang sepi kok. Siapa yang mengharuskan seperti itu saudara? Tidak ada yang mengharuskan. Kita harus berbeda dengan dunia. Karena hidup kita ada awan kemuliaan Tuhan yang kita didapatkan di dalam tempat persembunyian. Sehingga kita bisa seperti orang Israel. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan tempat perteduhanku. Kita sekarang baca saudara ya. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mazmur 91 saudara. Supaya kita mengerti seperti apa Tuhan yang kita sembah itu. Begitu dahsyatnya, begitu ajaibnya Tuhan kita. Saya bacakan buat saudara, kalau saudara ini ayat buat aku, aminkan saja saudara. Terima itu dengan iman ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Luar biasa saudara. Saya nanti tahun depan saya katakan saya mau mengadakan Hari Raya Sukot saudara. Saya mau dirikan 10 di situ, di depan di lobi. 10 pondok daun, pondok-pondokan begitu. Ternyata mereka itu sekarang saudara, kalau Hari Raya Sukot mereka buat pondokan itu di depan rumah mereka. Mereka tidur di tempat itu. Untuk mengenang pada waktu mereka itu ditolong oleh Tuhan. Dan yang kedua ada hal yang menarik. Supaya kalau ada orang lewat di tempat itu disuruh duduk. Ada pengembara yang dari luar tempat mereka datang ke tempat itu, suruh duduk, ayo mampir-mampir, diberi minum. Terus apa? Diceritain tentang sejarahnya bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Jadi di tanah perjanjian itu mereka pada Hari Raya Sukot mereka bangun pondokan-pondokan. Untuk apa? Menceritakan kepada orang-orang yang lewat di tempat mereka bahwa Tuhan itu tempat perlindunganku. Jadi di sini saya ingat, iya ya Tuhan ya, saya mau. Karena ada makna yang luar biasa pada waktu kita merayakan Sukot. Itu adalah saat dimana kita mengingat bahwa itu hanya sementara. Kita hidup di dunia hanya sementara. Pada waktu awan kemuliaan Tuhan bergerak, orang Israel meninggalkan kemahnya dan mereka bergerak mengikuti Tuhan. Jadi mereka mau mengingat bahwa kita itu hidup hanya sementara. Kita ini sedang dalam perjalanan menuju tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dunia yang akan datang, di kerajaan 1000 tahun, di mana nanti Mesias itu memerintah. Dan kita juga ikut memerintah bersama dengan Yesus. Dan dilanjutkan di Yerusalem baru. Sukot itu juga mengingatkan relasi dengan Tuhan harus diperbarui. Dosa yang kita punya harus kita akui dan kita minta ampun kepada Dia supaya awan kemuliaan Tuhan itu datang kembali dalam hidup kita. Jadi ternyata maknanya luar biasa. Kita melakukan sesuatu dan kita maknai apa yang kita kerjakan itu saudara. Maka saudara melakukan dengan iman, saudara akan terima berkatnya. Dan kita tahu, kita ini adalah orang-orang yang kita ini harusnya tidak menerima keselamatan. Karena orang Israel tegar tengkuk. Mereka tidak mau melihat Yesus adalah Mesias. Jadi pintu dibukakan dan kita semua bisa masuk di dalam keselamatan itu. Tapi kita harus tahu bagaimana bangsa Israel, apa yang kita terima hari ini adalah berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka itu orang Israel, saudara. Jadi di sini saya tidak anti dengan Israel, dengan yang berbau Israel, saya tidak anti. Kita harus memberkati bangsa itu. Saya ingat pada waktu itu saya sempat pergi ke satu daerah, saudara, satu negara. Di mana hamba Tuhan itu mengumpulkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dari seluruh dunia. Dia beli kapal dan dijemputi orang-orang itu balik lagi ke tanah Israel. Orang-orang Yahudi yang sudah tersebar di seluruh dunia, begitu dapat kabar, mereka akan atur kapalnya itu mendarat di tempat itu, diangkut saudara,
dibawa kembali, dikembalikan. Di tanah Israel mereka diberi tanah, dibuatkan rumah supaya mereka punya rumah, saudara. Dan sampai waktu-waktu itu saya ingat, saya melihat seperti itu, saya ngomong sama Pak Petrus, hebat ya. Pak Petrus juga ngomong, ya kita mau memberkati orang Israel. Karena pada waktu kita memberkati mereka, kita juga akan diberkati. Itu janji Tuhan, saudara. Berkat Abraham, Ishak, Yakub itu turun kepada kita, saudara. Saya bisa menceritakan bagaimana orang-orang ini hidupnya diberkati Tuhan. Saya belum pernah lihat ada orang Israel miskin, saudara. Saya belum pernah lihat. Saya belum pernah lihat orang Israel tidak dilindungi oleh Tuhan. Saya bisa ceritakan bagaimana Tuhan menjagai mereka. Banyak yang mati, tapi tidak satu pun orang Israel yang mati pada waktu ada kejadian itu. Dan saudara, kita lihat bagaimana Tuhan memberkati mereka. Orang-orang hebat di dalam dunia ini. Begitu dilihat, ya Yahudi, saudara. Karena apa? Berkatnya Abraham, Ishak, Yakub turun ke mereka. Kita dicangkokkan sekarang. Saudara berhak menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu. Saudara berhak menerimanya. Karena saudara masuk dalam bilangan orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi di sini saudara, kita sudah ngerti sekarang bagaimana kita harus hidup. Hidup kita tidak seperti orang dunia hidup. Masuk di dalam tempat persembunyian Tuhan, masuk di dalam tempat perlindungan Allah, maka awan kemuliaan yang akan menutupi kita, mengelilingi kita, saudara. Dari 7 sisi, saudara, akan dijagai oleh awan kemuliaan Tuhan. Bahkan dikatakan sepatunya 40 tahun tidak rusak, bajunya tidak rusak. Makan dari mana, saudara? Itu dapur umum dibuat 100 dapur umum pun juga enggak bisa. Sudah dibuat, mau masaknya pakai apa? Tuhan tahu itu dikirimi mana dari surga, makanan malaikat. Jadi kita ngerti sekarang, saudara, bagaimana kedahsyatan Allah kita. Tidak cuma yel-yel, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Luar biasanya di mana? Sekarang kita bisa cerita. Oh, begini loh luar biasanya. Hebatnya seperti ini loh. Oh, Tuhan itu punya sebutan. Allah El Elyon, Allah El Shaddai, punya kehebatan di situ. Di situ kita bisa, pengertian kita dibuka. Kalau kebenaran itu mulai masuk dalam hidup saudara, saudara akan dimerdekakan. Oh, seperti itu Allah yang kita sembah. Jadi saudara datang ke gereja, saudara ngerti siapa yang saudara sembah. Tidak menyembah dengan buta dan pokoknya kita menyembah Allah yang menyembuhkan pokoknya. Bukan cuma Allah yang menyembuhkan, Allah yang melindungi dari musuh-musuh. Allah yang membunuh ular dan kalajengking di depan itu. Allah yang membuat sepatu saudara, baju saudara tidak rusak, saudara. Bahkan kita diberi mana setiap pagi supaya kenyang. Disitulah hebatnya Tuhan kita. Kalau hari ini ada di antara saudara, ada di padang gurun, ada dalam kondisi terjepit, ada dalam kondisi berhenti pekerjaan saudara. Saudara ngerti kan? Jangan diam saja, teriak kepada yang di atas. Masuk dalam ruang tempat persembunyiannya Tuhan. Masuk di dalam secret place itu. Dan mulai minta, Tuhan biarkan awan kemuliaan-Mu itu bergerak lagi. Kalau ada dosa, singkirkan dosanya saudara. Jangan sampai dosa itu membuat awan kemuliaan Tuhan hilang. Dosa itu akan terlihat kecil pada waktu saudara tahu tentang awan kemuliaan Tuhan itu melindungi saudara di 7 bagian saudara. Pada waktu saudara ngerti saudara, Tuhan tak lepasin dosa. Karena dosa tidak akan membuat saudara diberkati kelimpahan. Saudara tidak akan mengalami nikmatnya dan perlindungan Tuhan seperti apa. Bahkan menyengsarakan keluargamu sendiri, anak-anakmu sendiri. Itu dosa saudara. Yang nanggung dosa tidak hanya saudara, keluargamu, seluruh keluarga nanggung dosa saudara. Karena apa? Sudah jadi satu keluarga. Singkirkan semua dosa dan mulai masuk dalam persembunyiannya Allah. Maka awan kemuliaan itu akan turun dalam hidup kita. Allah El Shaddai, Allah El Elyon,
itu akan turun di dalam kehidupan kita. Awan kemuliaan itu membuat hidup saudara di atas rata-rata, tidak sama dengan yang lain. Saudara bekerja, saudara muncul rasa aman. Ada saingan muncul, saudara nyaman aja, tenang aja. Aku nyembah Tuhan yang hidup. Aku menyembah Allah El Elyon, aku menyembah Allah El Shaddai. Ada saingan muncul, enggak apa-apa. Biarkan saja, nanti kan akan muncul perbedaannya. Kenapa? Saudara takut akan Tuhan. Itu akan muncul perbedaan seperti itu. Jadi saya bersyukur saya bisa dibukakan mata rohani saya bahwa Allah yang kita sembah itu betul-betul Allah yang dahsyat, saudara. Tidak hanya Allah yang cuma menyembuhkan sakit kita, ternyata lebih daripada yang kita pikirkan. Tutup mata saudara. Tuhan, hari ini kami mulai tahu, kami mulai mengerti tentang Allah El Elyon. Kami mulai mengerti Allah El Shaddai. Di mana kalau kami tinggal di dalam perlindungan Allah El Elyon, kami akan diam di dalam bayang-bayang El Shaddai. Tuhan, kami rindu biar awan kemuliaan itu boleh ada di dalam hidup kami pada waktu kami masuk di dalam tempat persembunyian-Mu. Kami masuk dalam tempat rahasia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa tinggal di tempat perlindungan dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, seperti ia menyusui seperti seorang ibu, ia akan memperoleh jaminan bahwa ia pasti ditolong, dipelihara dan dilindungi. Tuhan kita Tuhan yang selalu memberikan janjinya kepada anak-anaknya, bukan kepada yang lain. Dan Tuhan memberikan kemuliaannya kepada saudara dan saya. Dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Dia sediakan itu untuk saudara dan saya. Kemuliaan Tuhan hanya untuk anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin.
ketakutanmu hari ini? Apa kekhawatiranmu hari ini? Bisnismu lesu, keluargamu berantakan, engkau tidak punya masa depan yang jelas, bahkan engkau tidak punya pekerjaan, atau mungkin engkau belum bertemu dengan jodohmu. Apa yang jadi kekhawatiranmu? Apa yang engkau takutkan? Hari ini engkau sudah dengar. Engkau tahu bagaimana engkau berdiam di dalam perlindungan Allah El Elyon. Engkau akan tinggal di dalam bayang-bayang El Shaddai. Biar engkau tinggal di dalam kediamannya, maka Allah El Shaddai yang akan mencukupkan semuanya. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin Tuhan. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terhormat, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya minta tambahan waktu sebentar untuk sore hari ini, karena kita mau ada acara khusus sendiri, yaitu bulan ini adalah bulan apresiasi. Bulan kita mengapresiasi buat orang-orang, teman-teman, maupun Bapak Ibu sekalian yang sangat-sangat membantu dalam pelayanan yang ada. Nah, bulan ini, untuk saat ini, untuk hari Minggu ini, gereja khususnya Ibu Gembala mau mengapresiasi dengan sangat mengucapkan terima kasih dan juga merupakan bagian dari gereja ini, ujung tombak dari gereja ini,
yang secara luar biasa melayani jemaat yang ada. Sore hari ini kami mau mengapresiasi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga mau memberikan penghargaan kepada para ketua MPP. Ini akan saya panggilnya per wilayah langsung, jadi saya panggil namanya wilayahnya. Saya minta ketua MPP-nya langsung maju ke depan. Langsung maju ke depan sini. Nanti Ibu Gembala akan mendoakan dan memberikan suatu penghargaan sebagai apresiasi. Ya, saya cepat aja. Saya minta waktu sebentar. Saya cepat aja. Untuk wilayahnya Haris, ketua-ketua MPP wilayahnya Haris, mohon segera bisa maju ke depan. Untuk wilayah Evelyn, tolong segera ketua MPP-nya bisa maju ke depan. Untuk wilayah Pak Chandra Wijaya, bisa berikan apresiasi jemaat yang ada yang membantu kita selama ini. Untuk wilayah Pak Untung, silahkan maju ke depan. Untuk wilayah Ibu Sri Supatmiati, bisa minta tolong segera maju ke depan. Untuk wilayah Bapak Julianto, tolong segera maju ke depan, ketua MPP-nya. Kemudian untuk wilayah Egar, mari, silakan untuk maju ke depan. Kemudian untuk wilayah Albert, ketua MPP dari wilayah Albert. Ketua MPP dari wilayah Pak Handi. Ketua MPP dari wilayah Ibu Ade, tolong segera bisa maju ke depan. Ketua wilayah dari Bapak Thomas. Dan yang terakhir, para ketua wilayah dari Christian, tolong segera bisa maju ke depan. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Ya, saudara, mereka adalah ujung tombak dari gereja ini. Mereka ada di dalam sel-sel grup yang bernama MPP di gereja ini. Jadi mereka ini adalah ujung tombak. Apa yang mereka berikan kepada Tuhan seringkali tidak terlihat oleh manusia. Tapi mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati untuk kebutuhan jemaat. Mungkin ada yang malam-malam telepon stres, nah dia harus mendoakan. Mungkin ada yang tiba-tiba sakit, dia harus segera menolong. Jadi mereka inilah yang jadi kepanjangan tangan dari saya, saudara. Jika berikan kemuliaan buat Allah kita. Saya hari ini memberikan voucher kepada mereka untuk makan di Just Cafe, saudara. Sama ada kata-kata yang saya tuliskan sebagai saya menghargai mereka. Supaya mereka dalam hidup mereka itu terus mereka menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya yang atasnya saya baca, ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya dia membiarkan badai mengamuk dan dia pun menenangkan Anda. Dan terus saya berikan kata-kata selanjutnya sebagai ucapan terima kasih saya kepada mereka. Sekarang kita minta kepada saudara semua berdiri, kita arahkan tangan kepada mereka, kita berkati hidup mereka ya saudara ya. Arahkan tangan saudara kepada para ketua MPP di sini. Tuhan, Engkau melihat hidup mereka. Apa yang mereka berikan, apa yang mereka tangiskan soal MPP, Tuhan Engkau tahu mereka semuanya. Dan kami berdoa Engkau memberkati hidup mereka. Karena mereka melayani dengan segenap hati. Pada waktu mereka mempunyai masalah sendiri, mereka harus menolong yang lain. Itu hal yang berat mereka lakukan, tapi mereka melakukannya dengan sukacita. Tuhan, biar Engkau memberkati mereka semua, ketua MPP ini Tuhan. Berkati mereka, curahkan berkat-Mu dengan limpah di dalam kehidupan mereka. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudara, berikan kemuliaan buat Allah kita. Mohon ketua MPP bisa mulai dari sana, naik ke atas. Ibu Gembala akan memberikan penghargaan.
gereja kita bisa menunjukkan apresiasi kepada semua ketua MPP. Jangan takut untuk menjadi ketua MPP, saudara, karena kita mendukung penuh supaya ketua MPP itu boleh jadi pemimpin yang luar biasa. Kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri saudara, dan kita minta berkat yang dari Tuhan turun dalam hidup kita. Tadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan penyertaan Yesus Kristus dalam hidupmu. Biarlah hidupmu dipenuhi dan tinggal di dalam tempat rahasianya Allah dan dalam bayang-bayang El Shaddai yang akan memenuhi seluruh kebutuhan tubuh, jiwa, dan rohmu. Biarlah engkau berjalan di dalam awan kemuliaan Tuhan, sehingga bisnis-bisnis yang mati akan hidup kembali.